Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rfa' darajatana bil Qur'an warfa' darajatana bil Qur'an warhamna bil Qur'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu seluruh jamaah Masjid Az-Zumar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kita diberikan sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang kami muliakan, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah setengah membahas Quran surah apa Bu? Surah apa kemarin? Al-Zalzalah. Saya kira sudah sampai surah Al-Baqarah. Tidak ya, berarti masih ingat ibu-ibu. Alhamdulillah sudah setengah surah Al-Zalzalah yang kita bahas. Insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang kita akan menyelesaikan bahasan tadabbur Quran surah Al-Zalzalah, atau yang disebut juga dengan nama surah Al-Zilzal. Betul Bu? Surah Al-Zilzal ya? Kalau lah berubah belum. Kembali kita review ibu-ibu seluruh jamaah, bahwasannya turunnya surah Al-Zalzalah ini ketika orang-orang kafir mereka banyak bertanya dan sering nian bertanya sama Nabi. Apa yang ditanya sama mereka? Ayyana yaumul qiyamah. Nabi Muhammad, kapan datangnya kiamat tuh? Itu kan catatan kita kemarin Bu, bahasan kita. Kalau di dalam surat yang lain, mata hadzal wa'du, Nabi Muhammad, Muhammad, kapanlah kiamat tuh? Mereka bertanya tentang hari kiamat. Nah, tentang ini Bu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu supaya kita tidak termasuk orang yang bertanya-tanya tentang hari kiamat ini. Tugas kita cukup meyakini bahwasannya hari kiamat itu pasti terjadi. Jangan kita sampai disampaikan oleh Allah alladzi hum fihi mukhtalifun. Gara-gara informasi kabar berita tentang hari kiamat Bu, manusia itu berbeda pendapat. Ada yang mereka yakin, ada yang mereka yakin tapi setengah hati, ada yang bahkan mereka tidak yakin sama sekali. Cukup kita menjadi kelompok yang pertama, yang yakin sepenuh hati, jangan yakin setengah hati. Atau jangan sampai kita tidak yakin sama sekali, jangan. Kalau kita meyakini sepenuh hati, maka ibu-ibu solusinya nanti ada di terakhir surah Al-Zalzalah ini. Intinya seperti itu. Jangan termasuk kita orang-orang yang berbeda pendapat tentang hari kiamat. Sepakat kita yakin kiamat itu ada, akan datang, dan waktunya tidak diketahui oleh manusia siapapun, termasuk Nabi. Sudah kita bahas.
turunnya surah ini Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sebagian tanda-tanda dari kiamat. Sudah kita bahas sekilas, kita review. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, guncangan yang sangat hebat, guncangan yang dapat meluluh lantakkan seluruh isi bumi, guncangan yang tidak ada bandingannya, guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini tanda kiamat, Bu. Tanda kiamat ya, sebagian tanda kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, karena guncangan yang hebat itu sehingga membuat bumi menjadi muntah. Bumi mengeluarkan seluruh isi yang ada di dalam perutnya, tulang belulang yang telah dikubur di dalam bumi beratus tahun lamanya, magma, batu-batuan, besi, emas, tembaga, batu bara, semua isi perut bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, Allah kasih tahu itu juga merupakan tanda kiamat. Wa qala al-insanu ma laha, kalaulah itu sudah terjadi nanti, Allah kasih lagi tanda, nanti engkau lihat manusia itu akan bertanya-tanya, terheran-heran, merasa bingung. Wa qala al-insanu ma laha, apa yang terjadi dengan bumi? Ada apa dengan bumi? Sebelumnya bumi tidak pernah seperti ini. Ingat Ibu, sekali lagi, guncangan yang terjadi pada bumi, muntahnya isi perut bumi, itu sebelumnya belum pernah terjadi. Bahkan nanti kalau itu terjadi, dan pasti akan terjadi, tak ada bandingannya, sampai membuat manusia heran. Kenapa? Karena memang mereka belum pernah melihat kejadian itu, peristiwa itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di tengah-tengah kebingungan manusia itu, pada saat itulah bumi menyampaikan sendiri tentang dirinya, bahwasanya bi anna rabbaka auha laha, bumi hancur-hancuran itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke ayat yang ke berapa lagi, Bu? 6 lagi katanya. Ibu-ibu, dari ayat 5, setelah nanti bumi ini hancur-hancuran, alam semesta hancur, sebagaimana yang diceritakan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68-70. Masih ingat kan? Di dalam ayat itu nanti bumi hancur, kemudian di bumi tanah Syam itu akan digelar pengadilan Allah. Mudah-mudahan masih ingat. Maka ketika manusia nanti sudah dibangkitkan, manusia itu akan keluar dari kuburnya dengan ashtata. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata, manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya, mereka keluar dari kuburnya, kemudian jalan dengan ashtata. Ashtata itu apa? Ini arti ashtata, Bu. Ashtata itu artinya berkelompok-kelompok. Ya. Jadi kita tidak sendirian, Bu. Tenang, bangun dari kuburan, tidak sendirian, tidak. Ada kawan gitu. Ya, aman, jangan takut. Di dalam kuburan ya dewan. Bangun dari kubur rame-rame gitu. Kenapa? Yauma idzi yasdurun nas ashtata. Kita nanti akan dibangkitkan dan berjalan menuju pengadilannya Allah secara ashtata, berkelompok-kelompok, bergrup-grup. Ada rombongan A, ada rombongan B.
Orang yang beriman, Bu, dengan orang yang kufur itu jalannya berbeda, kelompoknya beda. Orang beriman ketika bangkit dari kubur jalannya ke kanan. Orang yang kufur ketika nanti bangun dari kubur nanti jalannya ke kiri. Tidak sama, Bu. Anggap kata orang yang ngaji, barangkali orang yang ngaji hari ini bangun dari kubur jalannya sebelah kanan. Orang yang tidak ngaji hari ini mungkin bangkit dari kubur jalannya sebelah kiri. Lebih detailnya orang baik, Bu, dengan orang jahat tidak sama jalannya. Nanti mereka bangun dari kubur, antara orang baik orang jahat tidak sama jalannya. Mereka akan jalan asyata, berbeda, berkelompok-kelompok. Orang baik ya dengan orang baik, orang jahat dengan orang jahat. Lebih detail lagi, orang taat dengan orang yang suka bermaksiat beda jalannya. Siapa yang sering melakukan ketaatan jalannya kanan, yang sering melakukan kemaksiatan jalannya udah pasti kiri. Beda, tidak serempak. Jadi Ibu, maksudnya apa? Jangan sampai kita hidup di dunia terbiasa kumpul dengan orang yang jahat, orang yang suka bermaksiat, orang yang suka berbuat buruk. Kenapa demikian? Karena memang nanti kita dibangkitkan bersama orang-orang itu. Apa yang kita biasakan sekarang, itulah nanti yang akan kita rasakan ketika bangkit dari kubur. Kalau hari ini kita ngaji, nanti kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang sering ngaji. Kalau kita hari ini sering melakukan ketaatan, nanti kita akan dibangkitkan dan jalan bersama orang-orang yang suka melakukan ketaatan. Tapi sebaliknya, kalau kita sering kumpul dengan orang yang suka berbuat maksiat, sering kumpul dengan orang yang berbuat dosa, ya udah, bangkit dari kubur jalannya asyata, samalah dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Kita perjelas lagi lah, Bu, biar lebih apa namanya, biar lebih ngeh maksud yauma idzi yasdurun nasu asyata. Orang yang beramal soleh dengan orang yang beramal salah sama tidak jalannya, Bu? Pertanyaannya, amal soleh dengan amal salah tuh kayak mana? Oh, tulisannya salah. Kalau soleh pakai SHO, kalau salah udah pakai H, salah. Orang yang beramal soleh ialah ia yang beramal mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Tapi orang yang salah, mereka beramal dengan amal yang salah, dia buat amalan sendiri. Amalan dia dewek lah. Contoh, kelewat soleh, sholat subuh dia buat sholat subuh dia buat yang harusnya 2 rakaat dibuat 3 rakaat. Itu kan kelewat soleh. Bukan kelewat soleh, jadi dia salah. Nah, orang yang beramal soleh dengan orang yang beramal salah, jelas jalannya berbeda. Semua orang, Ibu, ya, bangun dari kuburnya, berjalan sesuai dengan orang-orang kelompoknya. Kemana? Semuanya menuju padang mahsyar. Padang mahsyar yang ada di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. Ketika sampai di padang mahsyar, ngapain? Liyurau a'malahum. Nanti di padang mahsyar mereka liyurau a'malahum. Maksudnya apa liyurau a'malahum itu? Nanti mereka menyaksikan segala amal perbuatannya ditimbang, dihitung, dibalas sama Allah. Kita hijrah dulu, Bu, ya. Kita hijrah dulu ke dalam Quran surah Al-Kahfi misalnya. Silakan ibu-ibu buka Quran surah Al-Kahfi. Sudah, Bu? Untuk menguatkan
tentang liyurau a'malahum. Kita buka Quran surah Al-Kahfi ayat ke-49. Dah, Bu? Dah, kita baca. Al-Kahfi 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Coba perhatikan, Bu. Wa wudi'al kitab, dan nanti, Bu, setelah manusia bangkit dari kuburnya, sampailah mereka di padang mahsyar untuk liyurau a'malahum, diperlihatkan segala perbuatannya ketika hidup di dunia. Ini ayat penjelasnya. Wa wudi'al kitab, dan nanti diambillah kitab, Bu. Kitab maksudnya di sini catatan amal yang sudah ditulis sama malaikat. Siapa, Bu? Malaikat nulis catatan amal kita. Siapa namanya? Mungkar Nangkir. Hah? Mungkar Nangkir pula. Oh, Rokib. Agak ngeblank nih kita, Bu. Mana, Bu? Rokib Atid ya, Bu. Rokib sebelah mana? Kanan kiri gitu ya. Anggap belada. Pokoknya itu, yang dimaksud kitab di sini surah Al-Kahfi ayat 49 nih. Wa wudi'al kitabu, wa wudi'al kitab, diambil kitab, maksudnya kitab catatan perbuatan kita yang sudah ditulis malaikat. Mungkar Nangkir lagi, Rokib Atid. Nah, tersebut Mungkar Nangkir terus, Rokib dan Atid. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Lalu, Ibu, nanti kita akan melihat orang-orang yang beramal salah tadi, yang suka berbuat kejahatan, yang suka berbuat maksiat, yang suka berbuat dosa tadi, yang berkelompok-kelompok tadi itu, Bu. Kita akan melihat orang-orang itu wajahnya penuh dengan ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka takut melihat kitab itu. Sehingga apa? Mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh, bahasa kita tuh, Bu. Aduh, celaka nih. Habislah aku nih. Mati aku. Kitab apa ini? Asli, ini kitab tidak meninggalkan yang kecil dan meninggalkan yang besar. Semua lengkap tertulis di dalam kitab tersebut. Ini untuk menguatkan ayat liyurau a'malahum. Manusia dibangkitkan, kemudian berjalan secara ashtata, berkelompok-kelompok menuju ke padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah. Setelah itu diperlihatkanlah kitab penuh catatan amal dan dosanya
semuanya dari A sampai Z lengkap di situ. Nah, orang-orang yang dia merasa dia suka maksiat, dia suka berbuat dosa, dia akan ketakutan melihat kitab tersebut seraya mereka berkata, aduh mati, celakalah aku, habis aku nih, mati aku, selesai, tamat riwayat aku. Itu kata orang itu. Orang ini tahu, ibu, orang ini tahu bahwasanya kitab ini tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar. La yughadiru shaghiratan. Kitab ini tidak meninggalkan yang kecil. Apapun yang kecil dicatat di dalam kitab tuh. Wala kabiratan, tidak juga yang besar. Semuanya yang besar juga dicatat di dalam kitab ini. Illa ahsaha, kecuali semuanya sudah dicatat sama malaikat. Coba di penutup ayatnya, Bu, penghujung ayatnya, perhatikan Allah tegas mengatakan wala yazlimu rabbuka ahada. Ini jelas, Ibu, bahwasannya nanti tidak ada yang dianiaya oleh Allah, diadili sama Allah kecuali berdasarkan kitab catatannya. Inilah yang mengantarkan tema besar kita hari ini, Bu. Tema besar kita hari ini luar biasa, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti telah menggelar padang mahsyar yaumul hisab, bagaimana sempurnanya timbangan Allah. Sempurnanya timbangan Allah, telitinya perhitungan Allah, dan detailnya pengadilan Allah. Yang kecil tidak terlewat, yang besar apalagi. Timbangan Allah itu namanya apa? Yaumul Mizan. Kalau perhitungan Allah itu namanya apa? Yaumul Hisab. Apa bedanya Ustadz? Kalau yaumul hisab, ini pada ayat yang ini, Bu, ayat ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ini ada yang mengatakan untuk yang dimaksud yaumul hisab, hari perhitungan Allah. Dan perhitungan Allah itu teliti. Ibu-ibu, jadi kalau kita pikir, ya, kalau kita pikir, akankah ada satu dosa yang tidak dibalas sama Allah? Jawab kira-kira, Bu. Ada enggak kira-kira satu dosa saja yang akan terlewat dari pengadilan Allah? Agak-agaknya enggak ada, Bu, kalau kita percaya dengan tentang apa yang sudah kita bahas ini. Atau jangan-jangan kita ini yakinnya setengah hati, Bu. Kan di awal tadi saya bilang, jangan sampai kita tentang hari kiamat ini termasuk alladzi hum fihi mukhtalifun. Yakinnya kelompok yang kedua, yakin setengah hati. Jangan, kita harus tentang kiamat ini harus yakin sepenuh hati. Maka solusinya di sini, Bu. Kalau kita yakin sepenuh hati, beramallah kita tanpa henti, tinggalkan maksiat dan dosa tanpa henti. Pertanyaannya, kenapa sih kita masih suka berbuat dosa? Kenapa sih kita masih mudah berbuat maksiat? Mungkin barangkali, Ibu, kita tentang hal ini yakinnya masih setengah hati. Wallahi, Bu, kalau kita sudah yakin tentang ini, bahwasannya yang namanya perhitungan Allah itu teliti, timbangan Allah itu sempurna, wallahi kita tidak berani berbuat dosa dan maksiat, Bu. Udah, kita berangkat hijrah lagi lah ke surat yang lain lagi, supaya lebih kuat lagi.
Misalnya Quran surah Al-Anbiya ayat ke-47. Sudah ketemu, Bu? Al-Anbiya ayat 47. Dah? Al-Anbiya juz 17, Bu. Awal juz 17. Ayat 47. Udah ketemu? Nah, kita baca sama-sama dulu. Wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'ul mawazinal qisṭa, dan kami akan memasang. Mawazin itu timbangan, qisṭa dengan adil, dengan sempurna, al-qiyamah di hari kiamat. Jelas, Bu? Inilah yang mempertegas bahwasanya yaumul mizan, hari timbangan amal kita, ya, itu sangat sempurna. Kalau saya simpulkan gini, Bu, dari ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi, ini hanya untuk menegaskan liyura'a'ma lahum. Nanti manusia yang sudah baru bangkit dari kubur itu tiba di mahsyar, tegak di hadapan Allah, dihisab sama Allah, dihitung amalnya sama Allah. Liyura'a'malahum, mereka menyaksikan sendiri. Satu, mereka nengok kitabnya dewe, mereka ketakutan. Dua, dan mereka akan melihat, Ibu, melihat Allah memasang timbangan dengan sempurna, timbangan yang adil. Mana ayatnya? Ya barusan kita bahas, kan gitu. Tegas Allah katakan, fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada yang dizalimi sama Allah, tidak ada yang istilahnya itu apa, dilewati sama Allah. Yang baik Allah balas baik, yang jahat Allah balas jahat. Makanya, Ibu, kalau kita yakin sebenarnya kita ini tidak lagi berbuat dosa yang besar, apalagi dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Kenapa? Karena kita tahu betul yang namanya dosa kecil, dosa besar tidak tertinggal di catatan malaikat itu. Quran surat apa tadi? Al-Kahfi tadi. Tidak tertinggal, semua itu catat. Apalagi catatan itu sudah dicek benar, kemudian ditimbang, wah, sudah selesailah kita. Timbangan Allah sempurna, perhitungan Allah teliti, dan pengadilan Allah
luar biasa adil, Bu. Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di yaumul hisab Allah Maha Adil, ya. Allah sangat Maha Adil yang mengerjakan kebaikan walaupun kebaikan itu mithqala dzarrah. Dzarrah ini gini, Bu. Ada yang mengartikan dzarrah itu semut yang paling kecil. Pernah Ibu lihat semut yang paling kecil? Ada semut yang paling kecil, semut apa? Saya belum pernah nengok semut yang paling kecil. Rasanya semut hitam pula paling kecil. Tapi ada yang mengatakan, Bu, zarrah itu kecilnya gini. Ibu pernah lihat debu di sinar matahari? Itu namanya zarrah. Yang terbang. Ada juga yang mengatakan lebih kecil dari debu sinar matahari itu. Itu namanya zarrah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil, nian. Apa contoh kebaikan yang kecil? Mungkin nyingkiri batu di tengah jalan, atau kebaikan-kebaikan yang kita anggap sepele lah, kecil, itu dicatat sama malaikat, nanti ditimbang sama malaikat. Itulah bentuk pengadilan Allah yang adil. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu sebaliknya, siapapun yang mengerjakan kejahatan walaupun mithqala, ini yaumul mizan. Tadi ayat 7 itu termasuk yaumul hisab, ya. Dihisab kita, Bu, kecil besar dihisab sama Allah, dihitung sama Allah. Yang ini wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ini kata para ulama termasuk yaumul mizan. Kecil besar juga ditimbang. Walaupun kejahatan itu kecil bagi kita, tetap itu akan ditimbang sama Allah. Hasil dari timbangan Allah itu nanti akan Allah balas. Detail, Bu, adil Allah. Paling tidak Allah nanti akan tanya tentang umur kita. Allah akan tanya dapat harta dari mana. Allah akan tanya tentang ilmu kita. Allah nanti akan tanya tentang keluarga kita. Oh ya Allah, banyak niat. Allah nanti akan tanya tentang jasad kita. An-jasadihi. Allah akan tanya mata, tangan, kaki, semua ditanya. Dosa apa yang sudah diperbuat oleh mata, dosa apa yang telah diperbuat oleh tangan, semuanya ditanya sama Allah. Nah, penutupnya ayat ke-7 itu termasuk yaumul hisab, ya. Kebaikan akan dihitung baik sama Allah dan dibalas sama Allah. Ayat ke-8 itu yaumul mizan, kebaikan kejahatan tetap akan ditimbang sama Allah walaupun kejahatan itu kecil. Sebagai penutup, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman Nabi untuk menyempurnakan ayat 7 dan 8. Asbabun nuzul surat Asbabun nuzul ayat 7 dan 8 ini, Bu. Dulu ada laki-laki yang pertama ini dia ngasih makan pengemis makanan sepotong roti dan sebiji kurma. Kemudian pengemisnya protes. Duh, masih kurang lah ngasih segini. Bukankah kita ini akan dibalas sesuai dengan apa yang kita beri? Jangan ngasih dikit-dikit. Kata pengemis nih, lah dikasih kurang ngajar pula, minta hati. Tak tahu terima kasih pengemis nih kan. Sementara Bu, ada pula laki-laki yang kedua nih, dia gampang menyepelekan dosa, gampang menyepelekan kejahatan seperti berbohong, membicarakan aib orang lain, ghibah. Dia gampang menyepelekan kejahatan kecil. Apa kata dia?
dosa-dosa seperti ini tidak berpengaruh apa-apa katanya. Allah hanya akan memasukkan kita ke dalam neraka karena dosa-dosa besar. Nah, kalau yang tadi tuh Bu, pengemis ngingatin, janganlah segini, ya, janganlah ngasih cuman sebiji kurma, janganlah ngasih cuman sepotong roti. Ingat, age dibalas sesuai dengan apa yang kita berikan. Kasihlah aku nih banyak-banyak, gitu misalnya. Kemudian yang laki-laki yang kedua ini dia menyepelekan dosa. Dosa kecil-kecil kayak gini ini tidak akan dihitung sama Allah, dak. Yang dihitung sama Allah buat kita masuk neraka cuma dosa-dosa yang besar. Barulah turun ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Untuk laki-laki yang pertama tadi, tenang, kebaikan walaupun cuma satu kurma, sepotong roti akan aku hitung. Kata Allah, tenang, akan aku hitung, dan hitungan ini akan ku masukkan ke dalam nilai pahala yang bisa mengantarkan kamu ke dalam surga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini untuk laki-laki yang kedua tadi, yang menyepelekan dosa, dianggapnya dosa-dosa kecil tidak berpengaruh apa-apa pada dirinya. Dianggapnya dosa-dosa besar saja yang bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Ya Allah, salah kata Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat kejahatan dosa walaupun dosa itu kecilan kayak dzarrah, dia akan mendapati balasannya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian surah Quran surah Al-Zilzal atau surah Al-Zalzalah. Kesimpulannya, permulaan surah ini sedang berbicara tentang tanda-tanda, lebih khususnya sebagian tanda-tanda hari kiamat. Kenapa disampaikan sebagian saja? Supaya kita mempersiapkan amal untuk menghadapi hari kiamat. Seandainya Ibu tanda-tandanya ini sudah lengkap, tentu kita sudah dari sekarang persiapannya kan sudah dikejarnya, tapi tidak, Allah menguji kita, sengaja dibuat disampaikan sebagian tanda-tanda ini supaya Allah tengok siapa yang yuyunian, siapa yang ecek-ecek. Nah, karena kita tahu Ibu, Allah ini menyampaikan tanda-tanda kiamat baru sebagian, tapi kita yakin kiamat itu akan datang. Yuk persiapkanlah dari sekarang. Bagian yang keduanya surah Al-Zalzalah ini bercerita bagaimana nanti manusia sudah dibangkitkan akan bertemu dengan Yaumul Ba'ats. Setelah Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan. Setelah Yaumul Mizan, Yaumul Hisab. Kemudian itu surga dan neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.